Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau dengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, baik yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Dengan segala kerendahan hati, kami siap untuk terima renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat diberkati oleh Tuhan, dan saatnya kita dengarkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mendapat renungan dengan judul Pikiran Seorang Hamba. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan baca dahulu ayat di dalam surat yang Rasul Paulus kirim kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, pasal 2 ayat yang kelima. Tuliskan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini menjadi landasan kita untuk memahami tentang pelayanan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau bicara tentang pelayanan, saya pikir pelayanan-pelayanan bukan hanya yang ada di gereja saja. Bukan hanya bicara tentang pembawa renungan seperti pagi hari ini, pengkhotbah yang ada di mimbar di gereja, worship leader, pemain musik di wadah-wadah atau di humble group di sel grupnya kita. Tetapi pelayanan-pelayanan juga yang bisa terjadi di dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai makhluk sosial yang berada dimanapun juga, sikap dan tindak tanduk kita, perbuatan kita khususnya adalah untuk melayani. Dan bicara tentang melayani juga, itu adalah kebiasaan atau hal yang bisa dilakukan, yang saya katakan, saya pribadi, oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengerti. Bukan kekanak-kanakan lagi yang sifatnya hanya untuk saya mau, saya pengen, tetapi udah berubah. Sifatnya melayani. Makanya judul renungan pada pagi hari ini adalah Pikiran Seorang Hamba. Tidak mudah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk melayani. Makanya di dalam Filipi ini kita diminta oleh Rasul Paulus untuk memiliki pemikiran, perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Memahami bagaimana Yesus juga melayani buat kita. Jadi saya pikir ayat ini bagus diangkat bagi kita untuk memiliki pengertian, pemahaman, pemikiran seorang hamba. Nah itu dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kita sebagai pelayan Tuhan dalam hal ini khususnya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi fokusnya bukan kepada kita lagi, tetapi kepada orang lain. Persis seperti Filipi ini katakan. Kita mundur lagi. Di dalam ayat yang ketiga, tuliskan begini. Di Filipi pasal 2 juga, ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, menganggap orang lain yang lebih utama dari dirinya sendiri.
Jadi kita akan menganggap orang lain lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri. Ini salah satu konsep yang Rasul Paulus ajarkan, yang dia lihat dari pelayanan Yesus, yang dia tahu dari pelayanan Yesus, yang dia imani itu. Menganggap yang lain lebih daripada dirinya sendiri, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, berpikir tentang orang lain daripada dirinya sendiri. Itu sebuah pelayanan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena jujur li, saya jadi pakai jujur li. Secara jujur, orang punya ego. Orang senang untuk dilayani. Orang senang untuk diperhatikan. Orang senang untuk dipedulikan. Nah, sekarang waktunya sudah berbeda. Kalau kita memiliki pikiran seorang hamba, cara berpikir seorang untuk melayani, fokusnya udah bukan buat kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Fokusnya adalah kepada orang lain. Orang lain yang bagaimana? Orang lain yang membutuhkan perhatian, orang yang lain yang membutuhkan kepedulian kita di luar diri kita sendiri. Menganggap orang lain lebih penting. Dan dalam pelayanan tersebut nanti bukan dengan motivasi atau tujuan, karena sekarang banyak yang bermotivasi untuk melayani. Mereka melayani bahasanya memanipulasi. Dengan melayani mereka jadi dikagumi. Ketika dia melayani, mereka jadi sosok yang menjadi idol dalam kehidupan orang-orang. Kalau kita dilayani, kita harus dihormati. Itu namanya memanipulasi pelayan. Makanya saya berpikir ketika kita melayani dengan murni, dengan jujur, itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Persis seperti ayat yang kita baca. Makanya kita harus taruh dalam pikiran kita seperti yang ada pada Kristus Yesus. Yang kedua, sayangnya juga terkadang kita melayani, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Contohnya, ya kalau saya melayani, berarti Tuhan harus lakukan ini buat saya. Kalau saya melayani, Tuhan harus buat itu kepada saya. Oh, tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak memanfaatkan Tuhan dalam pelayanan kita, tetapi izinkanlah Tuhan memanfaatkan kita lewat pelayanan-pelayanan kita, menjadi jalur, jalan, sarana kasih Allah melalui diri kita. Lewat apa? Pelayanan-pelayanan kita. Caranya bagaimana? Memang tidak mudah. Tapi di dalam Filipi 2 juga ini menjadi contoh buat kita dalam Yesus ini. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-7 di Filipi pasal 2. Tuliskan begini. Melainkan, saya baca dari ayat 6 saja. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, pikiran dan perasaan yang Kristus Yesus miliki, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Nah, ini yang gak mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi saya bilang ada ego. Tadi saya bilang ada pride dalam diri kita. Yesus, dia adalah Allah. Yesus, Alkitab tuliskan, mengosongkan dirinya. Bahasa yang saya pakai lainnya, menanggalkan atribut kealahannya. Merendahkan diri, menjadi hamba. Kadang menjadi hamba, menjadi pelayan itu harus ada korban. Kita berkorban waktu, berkorban pikiran, perasaan, tenaga dalam setiap pelayanan kita. Bukan hanya di gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, terhadap suami atau istri kita, terhadap anak-anak kita, tetapi dengan memiliki pemikiran seperti Kristus Yesus, memiliki perasaan seperti Kristus Yesus yang menganggap orang lain lebih daripada dirinya, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Itu harus kita ikuti. Dia tidak menganggap
kealahannya itu sebagai suatu yang harus dipertahankan untuk menjadi hamba, mengambil rupa seperti manusia, bahkan mati disalib buat saudara dan saya. Itu pengorbanan yang besar. Dan ketika kita melayani, pikiran seorang hamba bukan mengutamakan diri sendiri, tetapi dia berkorban supaya orang yang dilayaninya menikmati segala kebaikan, menikmati kasih Allah melalui dirinya. Oleh karena itu, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya tidak panjang-panjang, tapi saya mengajak gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus dalam melayani. Pikiran, bukan pikiran, cara berpikir Kristus Yesus, perasaan yang ada Kristus Yesus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Amin. Firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk merenungkan kembali pemikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam kehidupan kami, untuk kami melayani, memiliki pemikiran sebagai seorang hamba untuk melayani. Bukan perkara yang mudah. Sebentar kami akan beraktivitas baik di rumah atau pekerjaan, kuliah, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami mau pikiran Tuhan, perasaan Tuhan itu ada dalam hati kami, supaya kami memahami bagaimana kami harus melayani kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman, atau di ruang kantor tempat pekerjaan kami, Tuhan, dengan kasih Allah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki kemampuan untuk melihat orang lain itu lebih penting daripada diri kami sendiri. Berikan kemampuan, kekuatan kepada kami dalam hal ini, Tuhan. Kami percaya lewat firman dan Roh Kudus Engkau akan memampukan kami untuk melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Bertambah dewasa, tidak dalam hidup kekanak-kanakan, untuk memiliki pengertian, untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih, hari ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, dijauhkan dari orang berniat jahat, kuasa kegelapan, kelalaian kami maupun orang lain, kecelakaan-kecelakaan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hanyalah Engkau, perlindungan Tuhan dan berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.